Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak As. Selamat malam Mbak Windy. Kita mau tanya-tanya ya Pak ya mengenai nuklir dan nuklir, seram kelihatannya mengenai nuklir dengan Pak Asnasio, Dr. Insinyur Asnasio, Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dari 2008 sampai 2014 ya, selama 6 tahun. Dan sekarang beliau adalah salah satu anggota Dewan Energi Nasional. Pak As, saya mungkin nanya dari sisi yang sangat mendasar sekali ini, yaitu apa bedanya atom dengan nuklir? Kalau dulu waktu itu kita kenal tenaga atom, sekarang udah hampir jarang tuh kita dengar. Yang kita dengar adalah orang bicara mengenai tenaga nuklir, penggunaan nuklir, pengawasan tenaga nuklir. Nah, apa bedanya ini Pak antara atom dan nuklir? Ya, jadi atom ini atom, di dalam atom itu masih ada anu lagi, ada partikel lagi sebenarnya di dalam atom. Intinya itu masih ada neutron, ada proton dan seterusnya. Nah, awalnya kita mengikuti yang di IAEA. IAEA itu International Atomic Energy Agency yang di Wina. Ini itu didirikan namanya International Atomic Energy Agency. Memang atom. Oh, dulunya begitu. Nah, memang atom. Nah, tapi memang lebih luas sebenarnya pengertian atom ini. Pengertian atom ini karena tidak hanya bicara massa yang ada di dalamnya, tidak hanya protonnya, neutronnya, ya, tapi juga bicara massa yang ada di orbitalnya, elektronnya. Nah, karena itu maka efek fisika yang ditimbulkan pun bisa lebih luas kalau atom, yakni bisa untuk X-ray. Itu dari orbitalnya itu tadi. Tapi kalau kita bicara masalah intinya, itu untuk inti atom, nah ini nanti membangkitkan energi, meskipun nanti akhirnya juga sinar gamma dan seterusnya. Nah, dengan demikian ketika dengan atom ini lebih luas penggunaan, tetapi ketika orang bicara masalah nuklir itu hanya untuk energinya sebenarnya. Untuk energinya. Lebih banyak pada energinya. Nuklir mungkin dari nukleus, dari intinya ya. Nukleus dari inti sebenarnya, inti. Nah, karena ruang lingkup waktu itu dari atom ke nuklir itu, kalau bom atom itu sebenarnya bom nuklir juga sama. Oh gitu. Iya. Paham lah, Sari. Jadi apa, dari sisi awamnya, dari sisi aplikasi gitu, nuklir hanya subset dari atom lebih luas ya. Lebih luas. Pak, tadi kita sebut Bapak, kita perkenalkan saya Bapak sebagai pernah mengepalai Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Dulu itu kan nggak ada Pak adanya ya Badan Tenaga Atom. Sekarang kenapa kita mengadakan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dan apa sebabnya, apa tugas fungsinya dibuat Badan Pengawas Tenaga Nuklir? Bedanya apa dengan Batan sendiri? Iya, ini ada sejarahnya juga tuh. Jadi di awal, Pak, itu ada kita bicara masa lalu, muncul namanya Manhattan Project di Amerika. Manhattan Project ini khusus cuma satu, bagaimana bikin bom nuklir, bom atom, cuma itu aja. Itu kemudian maka para ilmuwan tuh di konsinyering untuk membuat bom atom. Maka waktu itu selama 3,5 tahun, dan akhirnya terbukti tahun 45 bom nuklir pertama kali, bom atom pertama kali itu muncul dan diledakkan yang di Jepang, di Hiroshima dan Nagasaki. Itu ada 2 macam bom itu. Satu bom uranium, satu bom plutonium. Beda. Ada 2 macam bomnya, Nah, begitu dahsyat ini ya, begitu dahsyat akibat yang dibangkitkan dari bom tadi. Kemudian pada tahun 50-an, kira-kira 50-an, itu PBB, jadi United Nations itu menghimbau, kita ngeri dengan itu ya. Jadi bagaimana memanfaatkan nuklir tapi untuk peaceful use. Ya, peaceful use. Jadi memang awalnya memang teknologi untuk perang memang. Untuk peaceful use.
Nah, kemudian di era 50-an itu, kemudian tahun 57 dibentuk namanya IAEA. Jadi salah satu badan di bawah mana, di bawah UN, PBB itu ada namanya IAEA, The International Atomic Energy Agency. Jadi kalau badan ada namanya WHO, itu ini satu ada IAEA. Ada di UNESCO, ada UNICEF, ini IAEA. IAEA ini dibentuk tahun 57 oleh, hebatnya ini, oleh 18 negara. Dan salah satu negara itu adalah Indonesia. Oh, Indonesia sejak awal? Indonesia sejak tahun 57 mendorong terbentuknya IAEA. Waktu itu ini di Iptek Voice ini, jadi sekaligus saya sampaikan, waktu itu yang mewakili Indonesia adalah Duta Besar kita, namanya Pak Sujarwo Condronegoro. Nah, jadi kita berperan penting tuh di IAEA itu zaman Bung Karno itu. Nah, setelah adanya bom atom, setelah adanya lembaga IAEA ini, maka pada tahun 58 Indonesia membentuk namanya Lembaga Tenaga Atom sebagai respons. Nah, kita membentuk, tapi juga di Republik ini harus ada lembaganya Tenaga Atom. Nah, kemudian diperkuat lagi berdasar Undang-Undang tahun nomor 31 tahun 64, maka dibentuk namanya Badan Tenaga Atom Nasional. Badan ini luar biasa. Badan ini luar biasa. Dia waktu itu yang kepala badannya itu pertama adalah Pak Sewabesi. Yang masih kepala kesehatan. Nah, di dalam perjalanannya dan sesuai dengan undang-undang tadi, maka badan itu boleh mengadakan litbang, boleh menambang, boleh juga membuat bahan-bahan bakar, menukir, boleh juga untuk membangun reaktor, mengoperasikan, sekaligus mengawasi. Wah, itu luar biasa waktu itu. Jadi andai kata waktu itu badan membuat PLTN di masa itu, itu komplit itu. Bisa mengoperasikan, mendirikan, bisa mengawasi, bisa bikin bahan bakarnya, dan seterusnya. Nah, kemudian ini berjalan terus, dan dalam perjalanan tadi, Indonesia mempunyai 3 buah reaktor nuklir. 3 buah reaktor nuklir. Pertama itu yang ada di Bandung. Ya, di Bandung. Bandung itu satu, waktu itu dayanya cuma 250 kilowatt, kecil. Tapi untuk riset. Nah, ini juga mungkin perlu diketahui oleh dari Iptek Voice ini. Yang ada di Bandung itu adalah bantuan dari IAEA, bantuan Amerika, tapi melalui IAEA. Nah, waktu itu kan di masa-masa lalu, ini ada blok barat, blok timur. Blok barat, blok timur. Maka Rusia tidak ketinggalan juga. Dia ingin membantu Indonesia, reaktor riset juga. Tapi sekarang tempatnya di Puspitek ini, di kawasan Puspitek. Tapi bukan di kawasan perkantorannya, tapi di kawasan ini. Lapangan di dekat GOR itu untuk reaktor riset kita, yang dari Rusia. Jadi ini barat dan timur ini secara paralel gitu ya. Ini maaf Pak As, ini bukannya di Pasar Jumat ya, lain? Bukan di Puspitek. Gitu. Jadi kenapa di Puspitek itu ada namanya Batan Lama, itu memang dulu dipersiapkan untuk itu tahun 60-an. Oke. Singkat cerita, material dari Rusia itu datang untuk membuat di Puspitek itu di kawasan tadi. Di sisi lain yang dari Amerika jalan terus nih, yang di Bandung tadi, Bandung. Kemudian tahun 65 ada pemberontakan ya, maka hubungan kita dengan Rusia terputus. Yang Amerika ini jalan terus, dan akhirnya yang di Bandung dioperasikan. Nah, kemudian begini, barang-barang material reaktor itu tergeletak gitu saja, banyak di Puspitek gitu. Kemudian oleh orang-orang Batan, ini kemudian barang-barangnya tadi kemudian diangkut ke Jogja, kemudian mendesain reaktor Jogja Kartini. Jadi reaktor Kartini materialnya dari Rusia, tetapi didesain sendiri sesuai dengan know-how sendiri,
Jadi reaktor Kartini itu bikinan sendiri, bikinan Indonesia. Jadi akhirnya kita mencari dua buah reaktor. Yang satu yang kita mendesain sendiri cuma 100 kW, yang di Bandung itu 250 kW. Tapi kemudian 250 kW kemudian ditingkatkan terus akhirnya menjadi 2 MW ya, ditingkatkan. Sekarang 2 MW. Nah, jadi ini itu masa lalu ya, masa lalu. Nah, kemudian kemudian datang Pak Habibie datang, kemudian kita membuat yang 30 MW yang di Serpong. Serpong ya, RSG namanya, reaktor serbaguna GAC WBC, 30 MW itu. Ini produk Jerman, ini Siemens. Bandung General Atomic, kemudian kalau yang di Serpong, yang di Jogja itu bikinan sendiri. Bikinan sendiri. Dan ini berjalan terus, kemudian kita mau menuju ke arah PLTN nih. PLTN kan pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, untuk mendorong agar gregetnya ada, itu satu. Yang kedua, memang antara pelakunya kan dari Batan, yang pelaku yang tadi undang-undang lama tadi, itu pengawasannya harus ada di luar, sebab nggak mungkin kan. Pengawasan memang harus dipisahkan. Dipisah organisasinya. Nah, karena muncul Undang-Undang Nomor 10 tahun 97 ketenaga nukliran. Nah, dari situ berpisahlah Batan dengan Bapeten. Embrionya Bapeten ada di Batan tadi terpisah. Jadi badan pengawas tersendiri. Mulai sejak tahun 97 dan kemudian mulai tahun 98 Bapeten muncul. Nah, untuk Batan sendiri karena awalnya kan Badan Tenaga Atom nih. Agar tidak dan untuk kalau di singkatan yang baru lagi nanti sekarang Batan singkatannya sama, cuma perpanjangannya menjadi Badan Tenaga Nuklir Nasional. Tapi namanya tetap Batan. Kalau yang di Badan Tenaga Atom sekarang Badan Tenaga Nuklir Nasional. Jadi itu sejarah penerapan. Nah, pengawasan ini itu memang diharuskan. Jadi IAEA itu memang mensyaratkan, jadi jangan sampai tidak terjadi independen kalau di satu badan kan susah, jadi misalnya badannya berbeda. Nah, ini yang diaturkan oleh IAEA dan sampai sekarang itu pengawasan itu berlangsung. Dan pengawasan itu cukup ketat di situ sebenarnya. Ketat artinya yang ngawasin tidak hanya Bapeten saja, tapi juga IAEA ikut mengawasin. IAEA pusatnya. Pusatnya itu ikut mengawasi juga ini. Pak, kalau tadi kan kalau lihat dari Bapak kan lebih Batannya di awal itu bikin pembangkit lebih kepada untuk energi ya. Kalau sekarang mungkin apakah nuklir itu tadi pengertiannya bukan penggunaannya banyak di aplikasi sehari-hari, bahkan di kedokteran juga kita sering dengar tuh. Betul. Jadi awal sampai sekarang ini kalau saya melihat tuh ini ya sedihnya, jadi besar masalah teknologi ya. IPTEK ini antara ada dan tiada gitu ya. Artinya dari sisi pendanaan itu baru sebelum memadai. Dengan demikian yang maju di Batannya itu energinya masih memang perlu didorong. Tetapi pemanfaatan untuk pertanian, untuk kesehatan, untuk industri itu yang lebih kelihatan. Ya. Memang pemanfaatan untuk itu lebih luas. Kalau mungkin dalam forum IPTEK Voice ini bisa saya sampaikan untuk penyederhanaan ya. Jadi kalau kita melihat ada lampu nih, kemudian ada mata kita. Kemudian ada misalnya selembar kertas di antara lampu sama mata kita. Selembar kertas ini misalnya satu 60 gram, satu 80 gram. Ya. Maka yang tertangkap di mata kita yang 80 gram lebih gelap daripada yang 60 gram. Oke. Nah, sekarang selembar kertas ini kita taruh selembar rambut. Dengan lampu tadi dengan mata kita. Maka yang tertangkap di mata kita semuanya terangnya sama, kecuali yang ada di rambut tadi itu hitam. Jadi cahaya itu tertapis. Nah, radiasi persis macam itu. Apakah radiasi, apakah X-ray itu di lampu tadi, seolah-olah di lampu tadi, mata kita ini detektor. Detektor.
Maka objek yang kita mau kita ketahui itu di antara detektor tadi dengan lampu. Jadi misalnya kita X-ray thorax ya. X-ray itu kan dari atom juga itu, dari yang ada di luar ya. Jadi sinar X, sinar X atau gamma dan seterusnya, begitu kena daging sama kena tulang, di belakang kita ada filmnya, ada detektornya. Yeah. Maka yang masuk lewat daging itu lebih banyak sinarnya daripada lewat yang tulang. Yeah. Akibatnya begitu filmnya dicuci, kalau dulu dicuci ya, itu yang lewat yang daging tadi lebih hitam karena lebih banyak sinar yang masuk kan, ya, betul. Daripada yang tulang. Nah, sekarang kalau misalnya misal tulangnya retak, ada tulang retak, maka sinar tadi itu akan robos ke tulang lebih banyak daripada yang akibatnya filmnya itu nanti lebih hitam lagi dia. Oh, berarti tulangnya retak gitu. Nah, atau dibalik lagi sekarang, misalnya ada pasien yang oleh dokter ini kayaknya curiga dengan otaknya gitu ya. Oke, di-scan gitu, scan. Itu maka pasien tadi dikasih cairan yang ke otak, tapi dinunuti dengan radioaktif yang umur pendek. Akibatnya sekarang kita bayangkan dalam otak kita, jadi setelah 20-30 menit gitu, dalam otak kita ngumpul nih radiasi di situ. Nah, kemudian di-scan dari luar, jadi ada sumber radiasi, ada yang otak yang mau dilihat ini, sama di-scan. Nanti akan kelihatan, oh ini otaknya, ini tulangnya, ini tumor, kelihatan di situ. Dengan demikian dari diagnosa tadi, dokter bisa langsung menentukan kalau mau dibuka otaknya sebelah mana itu bisa pas gitu. Dari diagnosa tadi. Kalau enggak kan jadi repot Pak Wendy. Buka sini salah, buka sini salah. Atau pemanfaatan lain misalnya untuk dressing. Misal Pak Wendy punya ada kolam renang nih. Ada kolam renang bocor rambut. Maka cuma ada dua kemungkinan kalau mau dipakai. Apakah kolam rambut dibongkar semua, ya, bikin tembok yang baru, atau cari yang bocor rambut tadi. Tentu ongkosnya beda. Yang bocor rambut lebih murah kan. Jadi kolam renang tadi kita penuhi dengan dengan air, kemudian kita taburkan zat radioaktif umur pendek di situ. Maka kemudian detektor kita pasang di bibir tembok sebelah luarnya dari kolam renang. Iya. Maka begitu nanti detektornya nyala gitu, berarti bocornya sebelah situ. Udah dibongkar aja, dibongkar atau ditablek gitu, ditambah itu. Dari sekitar mungkin 1 meter, 2 meter, kemudian ke dalam sampai ke meter tembok itu tadi. Yeah. Maka insya Allah akan mampet gitu. Tidak ada bocor lagi. Itu pemanfaatan. Atau misalnya saya lihat di bendungan ya katanya juga banyak. Bendungan. Krakatau Steel gitu juga. Industri baja. Jadi misalnya baja tipis 1 mili atau 1,5 mili. Jadi kalau ada radiasi di atasnya, ya, kemudian di bawahnya kita ada detektornya. Kalau 1 mili atau 1,5 senti atau 1,5 mili atau 2 mili itu radiasinya sekian, cacahnya. Maka ini barang yang kita uji itu akan jalan terus. Tapi misalnya tiba-tiba cacahnya banyak di detektornya, itu artinya kan tipis. Yang barang yang kita baja yang lewat tadi kan ketipisan. Maka ini langsung dengan sistem kontrol yang di belakang sana agar itu bertebal lagi. Dengan demikian meskipun itu sampai ratusan meter akan kualitasnya akan sama semua. Jadi tidak ada lagi namanya ukuran banci. Banci bisa 1 mili, bisa 1,5 mili atau di antara itu enggak ada. Ini jadi aplikasi-aplikasi seperti ini bagian yang diawasi oleh Bapeten gitu. Bapeten. Tetapi isotop atau itunya yang produksi Batan. Oke. Melalui sekarang ada namanya BUMN-nya namanya Inuki. Batan tidak bisa langsung tidak bisa langsung, tapi harus ada unit usaha ini melalui BUMN.
Prinsipnya semacam tadi. Yeah. Nah, dalam perjalanan Pak ini perlu begitu ketatnya masalah, ada 3 S yang diawasi oleh Bapeten itu. Satu safety, keselamatan. Satu lagi security, keamanan. Satu lagi safeguards. Safeguards ini yaitu garda aman. Garda aman ini tidak boleh mengkonversi bahan nuklir untuk maksud non damai ya. Jadi itu. Nah, kalau safety ini bagaimana kalau nanti dimanfaatkan, ada instalasi, ada radiografi dan seterusnya itu aman bagi pekerjanya, aman bagi yang menggunakan, dan aman bagi lingkungan. Dan ini kita memastikan di Bapeten itu memastikan ke safety-nya tadi, ya safety-nya. Jadi kita juga Bapeten juga punya inspekturnya itu datang ke memastikan juga di mana di Batan. Yeah. Ini radiasinya berapa, lingkungan kayak apa itu pantau semua. Ya safety. Yang kedua security. Security ini barang kalau ada radiasi, ada sumber radioaktif, itu nggak boleh hilang. Nggak boleh hilang. Karena ini bisa untuk teror. Jadi bisa ada namanya dirty bomb. Dirty bomb itu bisa aja mungkin semacam petasan besar gitu. Diwur-wuri, dicampuri dengan bahan radioaktif. Itu nanti begitu meledak, itu radiasi kemana-mana. Tidak mematikan sih, tetapi ini sewor. Dia menakutkan. Orang nggak berani lewat di situ karena takut ini. Orang nggak bisa makan, nggak bisa minum yang di desa tadi. Susah gitu. Yang ketiga itu safeguards. Safeguards ini memastikan bahan nuklir itu tidak boleh hilang 1 gram pun nggak boleh hilang tuh. Kalau misalnya hilang itu harus ada penjelasannya kemana dia. Hilang dalam proses, hilang dalam itu harus ketahuan. Nah, Indonesia itu punya inspektur di bawah IAEA, tapi tidak bisa menginspeksi Indonesia. Dia menginspeksi saat ini itu ke Jepang, ke Korea, ke Iran, kemudian ke Kanada, ke Eropa sama Amerika. Jadi para inspektur kita itu ikut dalam tim inspektur yang lain. Nah, yang menginspeksi Indonesia itu dari inspektur lain. Itu satu tim. Yeah. Dan hebatnya lagi di sini itu ada klausul kalau misalnya inspektur itu datang jam 2 siang atau jam 3 sore gitu ya, jam 3 sore di Cengkareng. Dia pun ke Batan, misalnya mendadak gitu ya. Kami akan datang ke tempat Anda 2 jam lagi. Itu Batan tidak bisa menolak itu. Harus diterima. Tidak bisa mengatakan ini jam kerja sudah selesai atau ini hari libur, nggak bisa, harus diterima. Tapi sambil instruktur tadi kemudian memberitahukan ke Bapeten untuk mendampingi. Nah, di sini ujian bagi Bapeten. Kalau misalnya inspektur IAEA menemukan sesuatu di mana Bapeten tidak pernah tidak menemukan sesuatu. Pandangannya barang ini ada kong kali kong barangkali ya antara Batan. Ini masalah taras. Dan hasil inspeksi ini kemudian nanti diumumkan dilaporkan ke IAEA. Bapeten pun harus melaporkan ada namanya General Conference itu di IAEA setiap bulan September di IAEA. Perkembangannya kayak apa, temuan-temuan dan seterusnya dilaporkan semua. Masih ada lagi Pak Wendy, tidaknya itu di reaktor nuklir kita, di reaktor nuklir yang di Serpong, juga di Berokas itu ada kamera IAEA, terutama yang di Serpong, ada kamera IAEA. Kamera. Dan kamera ini ada disegel. Jadi yang mengganti hanya IAEA untuk memorinya tadi. Jadi apa yang dilakukan di situ tidak bisa lagi. Artinya negara lain itu oke, Anda mau pakai nuklir untuk peaceful use, silakan. Tapi tidak untuk tidak untuk senjata. Ini dipantau terus. Iya. Oh, jadi itu juga artinya di semua negara anggotanya diperlakukan demikian ya, Pak? Macam itu, kecuali the Big Five ya. The Big Five itu bebas dari itu. Oh, gitu. Nah, yang punya dunia inilah. Oh iya. Jadi ada Amerika, Prancis, Inggris, kemudian satu lagi Rasa. Iya. Para pemenang perang lah, pemenang perang Cina. Oke. Pak, tadi tembung kaitan itu kan paling ngeri kita kan kalau bayang ngomong nuklir kan bagaimana orang kebayangnya itu adalah bom nuklir. Kalau toh tidak itu orang pikir sekarang
pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya. Ini beberapa waktu yang lalu, bahkan mungkin sampai sekarang kita masih ada debat-debat itu ya mengenai apakah Indonesia perlu pembangkit listrik tenaga nuklir apa tidak. Gimana Putra dari segi memang kemampuan, dari segi kebutuhan, dari sisi mungkin keamanan juga lah sekali. Pertama dari ini dulu, dari apa? Dari sebentar, pemanfaatan dulu ya, pemanfaatan bahan bakar nuklirnya dulu. Ya. Ini dipantau kuat oleh IAEA. Ini ada suatu contoh tahun 2012 kalau nggak salah ya. Belum bisa nanti cerita masalah peaceful use sama yang PLTN ini ya. Sama yang non peaceful use. Di tahun 2012 sekitar bulan Juni ya salah, Juni, saya mendapatkan surat dari IAEA. Surat dia menanyakan ada kegiatan apa di Kalan. Kalan itu adalah Kalimantan Barat. Itu ada tempat eksplorasi uraniumnya Batan. Oke. Kalan. Dan saya tanya ke Batan karena sementara ini kan waktu itu dengan almarhum Pak Budi Astowo kan. Yeah. Pak Hud ada kegiatan apa di sana? Kayaknya saya dengar kok nggak ada laporan ke Bapeten. Kemudian Pak Hudi tanya ke bagian di Pasar Jumat. Pasar Jumat ini bagian galian nuklir. Nggak ada kegiatan apa-apa gitu. Oke. Akhirnya saya percaya kan. Saya tulis surat jawaban kayak ya tidak ada kegiatan di Kalan gitu. Oke. Bulan Agustus datang lagi surat dengan foto satelit, gila nggak? Dengan foto satelit. Dan ini kami mencurigai di Mulut Tambang itu ada dari atas itu kelihatan ada suatu lapangan baru dibuat, baru dibabat, baru di ini ya, lapangan baru itu. Ini kami curiga Anda ada kegiatan di situ. Kemudian wah ini kita serius kan? Serius. Kemudian kita rapat itu, Batan undang untuk ini Pak ceritanya, ada ceritanya ternyata. Jadi Mulut Tambang itu mau roboh. Mulut Tambang mau roboh. Nah, karena untuk itu kan perlu disangga kayak itu. Maka untuk moving itu maka perlu daerah tadi dibersihkan di luar. Kemudian saya jawab ya kami tidak ada ini kecuali dari pintu tapi penjelasannya nanti Agustus kan September ada sidang umum. Kita akan datang dan kita jelaskan. Jadi betul di bulan September kita datang ke sana. Saya minta deputi perizinan dan inspeksi lapor ke IAEA masa tadi. Akhirnya clear. Artinya apa? Semua kegiatan yang terkait dengan penambangan dan seterusnya itu diawasin. Tidak hanya dari tidak dari berita koran, tidak hanya dari tapi dari satelit. Satelit itu. Saya sekarang kembali ke masalah pemanfaatan tadi. Ini memang dari sisi kita itu ambigu. Ambigunya begini, hemat saya. Ketika bom atom tadi Hiroshima Nagasaki dijatuhkan, itu mempercepat proses kemerdekaan Indonesia, iya kan? Ya. Meskipun kita ada para gerilya, para pejuang dan seterusnya, tapi begitu ada event tadi, maka seperti itu seolah dipercepat untuk merdeka. Ya, kita euforia, kita senang di situ, Tapi begitu mau dibangun untuk PLTN, untuk damai, untuk listrik, ini banyak ditentang. Ada kontradiktif di situ. Dan baru kemarin itu ada sidang paripurna anggota DEN, dan saya bilang ke Pak Menristek, juga bilang ke Pak BSP, ketua harian DEN, saya bilang bahwa saya mendapatkan data dari Kepala Batan. U38 kita itu cadangan uranium kita itu sebanyak kira-kira 82.000 sekian ton, saya lupa belakangnya, 82.600 sekian ton ya. Padahal yang bisa terfisi, yang bisa terbelah itu cuma 0,7%, itu U235. Itu kalau saya konversikan dengan panasnya batu bara, itu setara dengan 1,7 triliun ton batu bara. Saya bilang, Pak, ini nggak akan habis mau dipasu ini bisa ratusan tahun untuk itu. Untuk batu bara kita itu tinggal 38 miliar ton nggak salah, carikan ya sekarang. Ini 1,7 triliun, itu baru uraniumnya, belum thoriumnya. Belum bicara thoriumnya. Jadi kalau misalnya double saja, itu sudah more than 3 triliun ton di situ. 40-50 kali dari kapasitas. Nah, cuma ya inilah saya nggak tahu di tempat kita ini kan
orang bisa setuju dengan pemahamannya atau bisa setuju dengan atau tidak setuju dengan ketidakpahamannya kan bisa terjadi. Iya. Nah, jadi kalau dengan dialog sebenarnya maka Baten sudah cukup bagus sih, dia membuka pintu siapa mau yang berkunjung untuk melihat bagaimana mengoperasikan reaktor riset atau itu bisa dilihat. Tapi ada satu hal Pak Wendy yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Apakah itu untuk reaktor riset, apakah untuk PLTN, ataukah untuk bom nuklir, itu reaksinya sama. Jadi uranium U-235 ditambah dengan neutron ya akan muncul partikel A atau partikel B, kemudian 2-3 neutronnya baru plus energi. Jadi apakah riset, apakah PLTN, atau apakah untuk bom nuklir itu sama? Sudah sama. Oke. Bedanya sekarang antara reaktor riset dengan PLTN dengan bom nuklir. Kalau PLTN ataupun reaktor riset itu ada batang kendali untuk mengendalikan jumlah neutron. Jumlah neutronnya sehingga dayanya bisa dikendalikan. Kalau bom nuklir nggak perlu batang kendali, dilepas gitu aja. Jadi reaksi berantai dan langsung meledak gitu. Itu jadi bedanya gitu. Itu satu sisi. Oke, sekarang fakta yang kedua. Tadi reaktor riset dengan PLTN. Reaktor riset ini itu sebenarnya mengoperasikan lebih pelik daripada PLTN. Reaktor riset kan sesuai dengan order kita. Misal reaktor riset saya mau mau meradiasi dayanya 10 mega atau 20 mega. Jadi daya itu bisa manuver ya, bisa naik turun. Nah, naik turunkan itu bukan seperti orang naik turunkan seperti gas mobil atau gas motor ya, sepeda motor. Gas kalau mau direm, gas lagi nggak bisa begitu. Itu ada aturannya. Nah, aturan-aturan tadi yang membuat orang yang mengoperasikan reaktor riset itu lebih hati-hati daripada reaktor PLTN. Jadi kalau PLTN itu kan misalnya dayanya berapa? 1000 mega. Oke, saya kan dari 0 sampai ke 1000 udah dipandang terus 1000 gitu. Paling orang hanya naik turun sedikit gitu kan dayanya itu. Itu kalau saya gambarkan seperti pesawat terbang Pak Hendy. Kalau reaktor riset kalau PLTN itu seperti pesawat penumpang. Jadi misalnya kita dari Jakarta ke Medan, oke, diizinkan terbang pada ketinggian sekian, arahnya sekian, oke. Begitu sudah mencapai ketinggian tadi, itu sudah aman tuh, sampai ke baru nanti mau turun lagi itu perlu ini effort. Nah, PLTN itu semacam itu, begitu sudah 1000 mega, maka kemudian dia udah di power tadi sampai kira-kira ada yang 1,5 sampai 2 tahun nanti baru turun lagi. Kalau reaktor riset itu seperti pesawat tempur, bisa manuver, bisa ke atas ke bawah itu nggak karuan. Nah, kita mengoperasikan reaktor riset, pesawat tempur tadi itu sukses. Jadi kalau ada PLTN itu sebenarnya nggak masalah. Jadi sebenarnya kemampuan kita nggak ada masalah ya. Nggak masalah, karena reaksinya sama. Nah, Chernobyl itu terjadi karena, ini itu kesalahan manusia. Ada 2 reaktor di sana. Yang meledak itu reaktor yang terakhir, yang keempat. Itu reaktor PLTN tadi digunakan untuk riset. Untuk roda gilanya itu bagaimana genset itu bisa jadi kalau dayanya turun gitu pada daya 200 sekian kilowatt itu gensetnya masuk, gensetnya emergency itu masuk ke jaringan gitu kan. Rupanya yang mengoperasikan ini bukan orang yang paham, dia engineer dari electrical engineering, bukan orang reaktor teknik ya. Ini diturunkan dayanya pakai batang kendali masuk gitu, kebablasan kan nih sampai 46-48 kilowatt kira-kira. Kan nggak sesuai kan, ini dinaikkan lagi. Nah, ini salah menyalahi prosedur dari ada nanti kalau tadi saya ceritakan uranium, kalau di neutron ada A dan B itu partikel-partikel yang muncul. Ada namanya xenon namanya. Jadi ketika ini ditarik batang kendali ditarik lagi agar sampai 200 kW tadi, itu di powernya nggak kelihatan karena neutronnya dimakan oleh xenon. Xenon itu yang hasil reaksi fisi yang di dalam tadi. Ditarik terus sampai ke atas terus.
Sampai tiba-tiba xenonnya habis. Maka sekarang kita punya neutron banyak sekali dan langsung bereaksi dengan uranium ya kayak seperti bom nuklir. Jadi seandainya PLTN yang mana di Chernobyl itu tidak digunakan untuk eksperimen, maka tentunya akan aman seperti yang 3 yang lain. Oh gitu. Nah, jadi kembali ke masalah ini, masalah pengoperasian, teman-teman di para operator di Batan, supervisornya itu sudah canggih dalam. Iya, saya malah khawatirnya begini, Pak. Di sisi lain ya, Pak As ya, bahwa ketakutan kita untuk menggunakan tenaga nuklir, memakai tenaga nuklir ini, sebagian mungkin betul berdasarkan ketidaktahuan. Tapi sebagian ada kemungkinan bahwa ada juga yang merasa khawatir bahwa itu akan tanda petik tersaingi lah dengan kita, karena kalau kita mempunyai sumber energi yang begitu melimpah gitu Pak ya, dan murah, menyebabkan kita bisa produktivitas kita bisa tinggi, ini kompetitivitas kita bisa tinggi di pasaran dunia juga seperti begitu kan gitu. Itu saya terasa jadi saya pernah menjabat 2 tahun sebagai wakil gubernur Indonesia untuk IAEA. Waktu saya jadi kepala Bapeten itu ada suatu masa di mana pas Indonesia kebagian dapat sebagai masuk ke board of governor, itu saya masuk sebagai gubernur. Jadi gubernurnya adalah dubes kita yang di Wina, wakil gubernur ada 2. Kepala Bapeten sama Kepala Batan. Jadi waktu itu almarhum Pak Budiastowo yang sebagai wakil gubernur itu. Jadi selama 2 tahun sidang, jadi setiap 3 bulan kita sidang, itu lebih banyak ke arah politis sebenarnya daripada masalah safety, masalah keselamatannya. Dan perlu diketahui bahwa sampai saat ini di dunia ini tidak ada satu negara pun yang mendirikan PLTN atas dasar demokrasi, itu nggak ada. Itu benar-benar state policy, presiden policy di situ. Even di mana di Prancis itu ada 78% listriknya itu berasal dari PLTN. Prancis paling besar tuh, paling besar. Tapi yang against dari PLTN ya ada juga. Ada. Jadi ini state policy. Ada juga ini Pak Wendy, ada yang bahkan tapi kan negara maju seperti Jerman misalnya sekarang dia meninggalkan nuklir. Nah, itu masalah politis itu. Jadi itu kebetulan saya ada di sana. Jerman kan cukup yang mendirikan kita yang membuat reaktor di Serpong itu. Jadi tahun 90-an itu Greenpeace itu berhasil masuk dengan partainya Die Grünen namanya, Die Grünen, masuk parlemen. Nah, di parlemen itu mereka akhirnya bisa membuat parlemen tadi setuju untuk menidakkan nuklir. Akhirnya dan keputusan tadi diminta pada eksekutif, pada Perdana Menteri, pada kanselir untuk ada 3 keputusan waktu saya masih ingat. Yang pertama, tidak membangun PLTN yang baru. Yang kedua, yang ada dihabiskan masa usianya, masa lifetime-nya. Yang ketiga, yang sudah tidak dimanfaatkan harus di-decommissioning. Decommissioning itu misalnya kalau di Serpong ya, kalau dulunya itu sawah atau dalamnya ladang gitu ya, kembalikan lagi menjadi ladang lagi. Itu decommissioning namanya. Nah, atas keputusan pemerintah semacam itu, maka Siemens yang mempunyai divisi nuklir itu akhirnya menutup divisinya. Kalau pemerintah nggak mau kan ditutup. Nah, tapi untuk menyelamatkan sedikit asetnya itu, maka Siemens kerjasama dengan Framatome Prancis membuat perusahaan namanya Areva. Jadi Areva itu ada bagian dari Perancis, ada juga bagian dari Jerman. Cuma lebih banyak yang Perancisnya. Oke. Ini berjalan terus. Nah, jadi akhirnya ini iklim kenukliaran di Jerman drastis turun waktu itu karena keputusan pemerintah semacam itu. 2-3 kabinet berikutnya, mereka sadar keputusan itu salah. Mereka mempersilakan Siemens lagi untuk menghidupkan divisi nuklirnya. Tapi Siemens mau, ya, dia mau. Tapi kalau tidak akan ditutup lagi. Ada jaminan. Tapi pemerintahan itu kan hanya bisa menjanjikan di masa pemerintahannya, bukan beyond di sananya. Karena tidak ada kepastian beyond kabinet yang ada itu, maka ya sudah akhirnya Siemens dia nggak mau sebagai perusahaan kan tidak bisa kan
sekarang iya, besok enggak, itu kan babak belur ya di sisi apa. Jadi sejarah di Jerman itu semacam itu. Apa namanya? Sehingga sampai dengan sekarang dia tidak membangun lagi. Tapi Jerman itu enaknya dia satu grid di Eropa listriknya. Ya kalau dia kurang listrik ya dia impor dari Perancis. Nah, itu kan. Nah, dia mau menggunakan, nggak mau ada pembangkit, tapi menggunakan mau kan. Iya. Satu grid. Iya. Ini juga apa ya namanya, jangan sampai kita itu, kan kita jadi seperti serba salah. Jadi batu bara pertama yang sudah kita juga akan habis. Yang kedua kata orang batu bara akan kotor. Kemudian kita nuklir kita maju mundur. Kemudian kita nggak punya sumber apa namanya energi primer untuk membangkit listrik yang cukup besar yang jadi andalan kita. Pada suatu ketika kalau kita biarkan ini terus, kita khawatir nggak bisa menunjang industri kita. Dan kalau toh kita sadar belakangan mungkin agak terlambat itu. Ya. Ada satu ini dalam masa bernegara nih. Ya. Apapun juga Amerika itu merupakan kiblat ya, masih kiblat sementara ini. Ya. Karena dia menginginkan tahun 2040 Amerika 0% impor minyak. Itu policy negara begitu. Nah, jadi waktu itu Amerika itu produksinya 8,5 juta barrel per hari minyak. Tetapi konsumsinya itu hampir lebih dari 21 juta barrel per harinya. Nah, di deltanya kurangnya itu memang itu mencari dari sumber lain, dari luar masuk ke dalam. Nah, dengan adanya Advanced Energy Initiative, dia tadi 2040 0% impor, tapi untuk menyelesaikan hanya dengan teknologi ya, di inisiatif tadi. Teknologi yang pertama yang banyak menyerap minyak itu kan kendaraan. Ya. Kendaraan. Maka kendaraan harus dimulai dengan listrik atau hidrogen. Ya. Itu di arah di hidrogen. Kemudian untuk batu bara dalam rangka namanya clean technology, maka batu bara tidak akan dibangun lagi, tapi sebaliknya nuklir digenjot lagi. Jadi sekarang ini ada 450 PLTN di dunia. Itu 104 buah waktu itu ada di Amerika. Jadi hampir seperempatnya ada di Amerika. Sekarang didorong lagi untuk lebih banyak lagi. Jadi artinya kendaraan kita nanti, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kendaraan itu nanti mau tidak mau, suka tidak suka atas nama green green fuel atau less emission, less CO2, maka akan larinya ke listrik atau ke hidrogen. Nah, dalam perkembangannya listrik ini, mobil listrik itu maju di Amerikanya, pesat ya majunya. Maka saya masih ingat 2 tahun setelah itu dari 2008, Volvo itu sudah berhasil membuat mobil sampai jarak tempuh 160 km. Itu dengan baterai. Nah, tapi yang maju, yang mengembangkan hidrogen itu saya lihat di dunia ini lebih banyak ke Jepang. Ya. Jepang hidrogen akhirnya ke fuel cell. Ya, fuel cell. Ya. Jadi fuel cell dengan kendaraan juga. Jadi nanti ada dua kalau istilah mazhab itu. Ya. Kalau electrical vehicle itu dari barat, kalau yang hidrogen itu dari Jepang. Ini benar. Dan itu sampai sekarang. Dan ini terus kemudian dikejar lagi dengan Paris Agreement lah, dengan pemenuhan standar lingkungan. Ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, mesti akan ke arah sana. Jadi untuk Indonesia sendiri, karena kita terikat dengan patembayan istilahnya, dengan ikatan-ikatan internasional untuk clean environment itu, pasti akan larinya kemana ke arah nuklir ini. Harusnya ya kalau ya. Atau kalau misalnya tidak, kita dengan pengotoran semacam ini, maka sanksi dari luar akan dikenakan kita. Apakah ekonomi, apakah macam-macam lah. Ini harus saya klarifikasi Pak As ya. Jadi artinya untuk yang kita banding dengan Paris Agreement, antaranya terus aktivitas kita adalah menggunakan clean energy salah satunya. Nah, clean energy itu bukan hanya diartikan Anda petik renewable energy dalam berkata energi matahari, energi air, tapi juga nuklir. Nuklir, ya. Termasuk di kategori clean energy juga. Ya. Oke.
Hanya saja memang kalau di Indonesia ini kita melimpah orang bilang bisa dengan matahari, ya enggak bisa dengan surya dengan sel surya dan sebagainya. Ya, tapi sel surya ini kan hanya siang. Kalau malam kan kita surya. Kalau misalnya mau pakai baterai, seberapa punya huge number of baterai itu luar biasa kan. Dan untuk industri itu agak susah memenuhi itu. Hanya jadi base load-nya itu memang kita kalau nggak air, kemudian dengan nuklir, kemudian batu bara ini yang harus pakai CCSU, CC clean carbon capture unit capture storage ya. CCUS ya. Itu tuh di storage ya. Ini perlu dikenakan di situ untuk memenuhi tadi ya. Nah, baru nanti yang lainnya apakah untuk yang medium load atau yang peak load itu ceritanya beda lagi. Tapi cepat atau lambat batu bara akan mulai ditinggalkan. Cuma sekarang ini Pak Wendy, di pemanfaatan batu bara tempat kita untuk pembangkitan listrik itu 50%. Masih banyak. Masih berapa? 60? 50% itu dari batu bara. Dan ke depan rasanya memang perlu perlu melihat dengan lapang dada ya, memang semacam. Nah, ini peranan dari para teknolog saya kira untuk meyakinkan bahwa teknologi itu memang untuk kemajuan ya. Sebenarnya tinggal pilihan aja sih. Ada listrik untuk pembangunan atau tukeran listrik. Pak As, ini ada nanya lagi kaitannya. Katakanlah misalnya kita nanti suatu ketika sepakat karena bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir itu suatu keniscayaan dari sisi kebutuhan. Apakah dari sisi lokasi kita memang katanya itu beberapa orang bilang kita bikin di sini, oh enggak itu Pak itu riskan gempa, di sana Pak riskan gempa. Ini gimana gitu? Memang di tempat kita ada beberapa lokasi yang ring of fire ya. Tapi kita lihat Jepang itu nggak ada satupun lokasi yang tidak lepas dari daerah gempa. Ya, jadi kalau kita lihat benturan lempeng ya untuk Indonesia itu antara Asia, Australia sama Pasifik itu kalau selatan Jawa atau sebelah barat dari Sumatera itu dihindarkan. Itu daerah rawan gempa. Tapi yang sisi utara di sisi timur, Sumatera Timur, jadi dari Bangka, Belitung, Batam, even Singapura, itu bawahnya granit, jadi cukup kokoh di situ. Sampai Kalimantan Barat itu cukup bagus. Jadi, tapi sebenarnya tidak hanya itu, kan teknologi itu menyelesaikan masalah ya. Even yang di mana di Serpong, kalau ada goyang gempa, itu langsung padam dia. Kan jadi memang masuk itu persyaratan internasional, persyaratan IAEA semacam itu. Iya. Begitu ada apa tuh istilahnya itu passive safe atau apa? Safe. Fail safe. Ya. Itu langsung madam dia. Tapi memang ya jangan menantang. Jadi misalnya kita taruh di misalnya Maluku atau mana atau Sulawesi Utara gitu. Itu daerah-daerah yang rawan gempa. Jangan di situ. Jangan mentang-mentang teknologi ini kemudian kita tempatkan di tempat yang rawan. Ya jangan juga. Iya. Saya kira emang begitulah kita mendapatkan tidak ada 100% perfect mudah gampang gitu. Nggak ada. Itu membutuhkan daya impact-nya dari SDM-nya untuk mengolahnya itu ya Pak ya. Tadi Bapak bilang kemampuan SDM-nya sudah oke, terus kemudian kita bahan bakunya sudah oke, bahkan dari sisi IAEA, koreksi saya kalau saya salah, bahwa Indonesia sebetulnya salah satu negara yang tidak ada masalah ya diperbolehkan karena selama ini kita bagus bagus. Dan sebenarnya tidak kita ke IAEA itu tidak izin kalau bangun itu tidak izin IAEA tidak. Tapi dia ada syarat-syaratnya untuk visible use kemudian untuk bagaimana regulasinya, bagaimana dengan sumber daya lokasi sudah dan sebagainya itu disyaratkan. Kalau Sumatera pun ya tidak dalam kapasitas itu menolak. Tapi kalau misalnya itu membuat itu untuk non damai. Jadi malah sebenarnya yang diujikan itu reaktor riset sebenarnya.
Karena dengan reaktor research kita bisa membuat plutonium. Nah, saat ini cerita ada 2 bom, Mas ya. Bom uranium sama bom plutonium. Uranium itu ada, jadi di alam ini ada uranium dan thorium. Yeah. Tapi plutonium itu nggak ada. Plutonium itu hanya hasil dari reaksi fisi. Oh, baru tahu saya. Jadi kalau reaktor riset, kalau suatu negara tidak punya reaktor riset atau tidak punya PLTN, tidak akan pernah punya plutonium. Oke. Nah, plutonium ini bahan bakar lagi nih. Bakar baru lagi. Jadi sebenarnya saya pernah ngomong zaman Pak Menteri yang sebelumnya, saya agak cenderung sebenarnya nuklir ini masuk ke energi terbarukan. Karena dia membuat suatu yang baru lagi dengan plutonium, nanti dicampur lagi dengan uranium. Karena uranium yang berproses itu hanya 0,7%-nya, yang 99, sekian persen itu tidak berproses menjadi energi, enggak. Oke. Dan nanti kalau kita dapat plutonium nanti ditambah dengan uranium yang tidak berproses tadi, dan nanti jadi lagi, bahan bakar yang baru lagi. Terus akan. Baru tahu saya. Oh, oke. Wow, bukan main. Ya, Mbak As, terima kasih sekali atas bincang-bincangnya, membawa pembuka wawasan kita tentang nuklir. Masih sedikit sih memang, tapi paling tidak udah cukup banyak lah ininya, pengetahuan kita yang mungkin selama ini sedikit salah persepsi, mungkin bisa lagi lebih tercerahkan dengan seperti ini. Dan memang yang terakhir mungkin bersampaikan bahwa di masing-masing bidang itu memang ada disiplinnya. Yeah. Disiplin ilmu, disiplin kerja, etos kerja itu ada disiplinnya. Tapi selama kita memang tidak pernah melangkah ke arah sana, ya akan takut terus. Seperti misalnya kita punya Sukhoi, kita punya MiG, kita punya F-15, 16 dan seterusnya. Itu juga disiplin-disiplin tertentu. Kalau kita takut melangkah ke arah itu, ya tidak akan pernah punya Kalau masalah pemahaman itu disiplin orang bisa dididik ya. Betul. Termasuk apakah dia di militer, apakah dia di semacam ini untuk masalah ketenaga kerjaan. Jadi akhirnya memang jangan sampai orang langsung begini. Wow, telepon umum saja rusak, apalagi punya PLTN. Itu kan bukan apple to apple ya. Nggak bisa dengan begitu. Ya. Betul. Mungkin kalau dari para pemirsa misalnya akan melihat bagaimana cara effort kerja, disiplin dan sebagainya untuk para operator kita, silakan aja silakan datang di Batan untuk melihat itu ya. Untuk reaktor kita yang 30 megawatt. Ya, terbuka matanya. Artinya fairness. Betul Pak Asep. Jadi gitu, dulu kan ini yang di bidang saya aja, misalnya kata di transportasi, dulu orang waktu ada kita bilang Transjakarta itu kan, awalnya kan orang nggak bisa ngantri, tapi begitu ada Transjakarta, sekarang tiba-tiba dalam waktu sekian tahun tertib sekali antri. Ya kan? Ya. Begitu kita punya MRT itu, dulu kan orang meragukan apa bisa, Pak begini, begitu kita punya orang ini, jadi jangan meng-underestimate kemampuan SDM kita sendiri, itu yang nggak suka juga kita pikir. Jadi kita harusnya bangga dengan tadi IAIA yang membuat kita, bangga dengan alat yang ada pada kita. Karena tadi saya bilang 1,7 triliun setara tadi itu baru yang ketemu, belum diketemukan. Itu huge number. Seperti diketahui ya, kalau kita punya 1000 megawatt 1000 megawatt elektrik PLTN dioperasikan 1 tahun itu cuma 2 juta ton. 2 juta ton batubara. Itu 1000 megawatt. Kalau itu dioperasikan 10 tahun berarti cuma 20 juta ton. Dioperasikan 100 tahun berarti 200 juta ton, nggak sampai 1 miliar. Kita sekarang punya 1,7 juta ton. Mau berapa ribu mega atau berapa gigawatt itu tergantung dari kita semuanya. Cuma yang jelas adalah satu message terakhir bahwa kita semua ini dilahirkan di Republik ini. Yang Maha Kuasa itu penuh perhitungan. Orang itu dilahirkan itu kan harus bisa mengembangkan apa yang ada di situ. Betul. Nah kalau kita yang ada saja itu tidak pernah kita syukuri untuk dikembangkan, itu berarti kita sia-sia. Ya sia-sia dalam mensyukuri nikmat yang dikaruniai oleh Yang Maha Kuasa. Kufur nikmat kata orang. Kufur nikmat. Aduh, Pak As. Makasih, Pak As.
Itu sama-sama Mbak Eni. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih.